dampak buruk sih paling ya banyak aja yang usil gitu ya, kayak temen-temen jadi banyak yang ngeledekin, kayak nggak nyangka aja ternyata seluas itu. Halo, nama aku Dea. Halo, nama aku Nadifa. Halo, perkenalkan, nama aku Kinta. hai, aku Prita dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Perkenalkan, nama aku Putri Nabila, biasanya dipanggil Pena, dari Ilmu Ekonomi FEB Universitas Pajajaran. Pernah sih. Pernah? Ya, aku pernah. Pernah? Suka akun gitu sih pernah. Soal izin, mereka ngechat dulu sih, nge-DM ke akunnya kayak, "Kak, boleh nggak kita nge-repost foto yang ini?" Misalnya kayak gitu. Waktu itu sih nggak izin, jadi aku taunya dari teman aku yang nge-screenshot post IG-nya terus dikirimin di grup line. Waktu itu emang adminnya minta izin ke aku terlebih dahulu lewat DM Instagram, dan ya udah. Mereka izin dulu lewat DM Instagram. Izin sih, cuman waktu itu tuh aku ngeliat dia izinnya itu pas di DM, pas udah diposting, aku tahu dari teman kalau diposting itu foto aku, terus pas lihat DM mereka izin. Kalau perasaan agak kaget aja sih, kayak lah masuk gitu doang sih ya. Awalnya bingung sih, kayak apaan sih, tapi ya lama-kelamaan biasa aja. Perasaan aku kaget sih, karena aku juga nggak tahu adminnya bisa tahu info Instagram aku dari mana, jadi ya kaget sih. Misalkan ditanya soal perasaan masuk akun itu sih sebenarnya seneng sih ya, cuman lebih khawatir kalau aku, jadi kayak takut orang-orang tuh ngomongnya tuh kayak misalkan apaan sih, kok orang yang kayak gini masuk, saat kayak nggak cantik juga kok masuk sih, kayak gitu. Jadi apalagi kan kita nggak bisa ngatur orang mau ngomong apa ya terhadap kita, jadi kalau aku misalnya ditanya gimana perasaan aku sih lebih khawatir. Perasaannya sih sebenarnya biasa aja, malah lebih ke bingung gitu sih kenapa bisa masuk. Perbedaan selama berkuliah sih paling kalau misal ketemu teman-teman gitu kayak diledekin kayak cie masuk akun itu gitu. Paling kalau misalkan perubahan yang aku rasain tuh kayak Instagram aku followersnya naik, sama karena emang aku tuh orang yang gak aktif di luar jurusan, jadi orang-orang jurusan lain atau fakultas lain tuh kayak ada yang tahu aku, kayak gitu sih sebenarnya perubahannya itu. Ada sih. Pertama, teman-teman jadi banyak yang ngeledekin, dan teman-teman di luar kampus juga kayak nggak nyangka aja ternyata seluas itu, dan mungkin menjadi bahan omongan orang-orang juga. Nggak ada perbedaan yang signifikan sih, paling kayak teman-teman pas ke kampus teman-teman kayak pada ngeceng-ngecengin aja gitu, kayak ya ngeceng-ngecengin aja gitu, gimana cie masuk gitu doang. Nggak ada sama sekali, kayak ya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial gimana-gimana. Mungkin akun itu tujuannya awalnya buat fun aja kali ya, dan ternyata respon orang-orang banyak yang kepo, banyak yang penasaran, dan akunnya jadi berkembang sampai sekarang, mungkin kayak gitu. Kalau tujuan tuh mungkin kayaknya untuk nunjukin aja ciri khas cewek-cewek di kampus-kampus gitu ya, kayak UI kan punya tuh UI kayak gimana, mungkin UGM kayak gimana, Unpad tuh cewek-ceweknya kayak gimana, jadi nggak untuk menjustifikasi mana yang cantik mana yang enggak gitu, enggak sih. Mungkin kayaknya buat asik-asikan aja sih awalnya, tapi nggak tahu juga sih, aku juga nggak ngerti. Tujuannya buat ngenalin cewek-cewek Unpad kali ya. Mungkin untuk seru-seruan aja, dan juga mungkin menjadi salah satu branding kampus, karena itu menjadi salah satu yang identik dari kampus tersebut, terutama kampus aku. Lebih menambah insecure sih untuk aku pribadi, karena yang aku lihat
hal itu malah memberikan stigma gitu ke orang-orang bahwa terdapat standar kecantikan tersendiri bagi perempuan di suatu kampus. Dan insecure itu lebih ke mungkin aku nggak memenuhi standar itu. Kalau nambah kepedean diri sih mungkin bisa jadi ya. Atau kalau misalnya orangnya kegeeran tuh bisa jadi kepedean sih. Cuman kalau masalah insecurity untuk perempuan itu tergantung dari orangnya sih. Tergantung dari sudut pandang mana, tapi aku percaya setiap orang itu punya insecuritiesnya masing-masing, termasuk aku. Dan aku juga percaya sih, pasti setiap orang pengen banget nunjukin sisi terbaik dari diri dia di media sosial. Dan jangan terlalu berpatokan sama rupa seseorang di media sosial sih, karena kan foto itu nggak bisa menggambarkan watak dan kepribadian seseorang. Sebenarnya tergantung orangnya sih, ada yang jadi lebih pede karena di akun cantiknya, ada juga yang jadi lebih insecure karena di akun itu kan banyak foto-foto cewek cantik yang lain. Kalau menurut aku sih kayaknya nambah insecure ya, bukan nambah pede. Soalnya mungkin orang yang lihat akun itu malah jadi punya pemikiran, oh ini nih standar kecantikan, putih, mulus, body goals misalnya gitu. Terus yang di post sama akun itu juga punya insecure yang aduh aku takut dikira sama orang, ih apaan sih nggak sesuai aslinya, misalnya kayak gitu, kayak apaan sih cantik di foto doang, misalnya kayak gitu. Jadi akun itu sih sebenarnya nambah insecure, bukan nambah pede. Kalau dampak buruk yang aku rasain ke kuliah aku sih kayak nggak ada ya, cuman pernahnya tuh aku di fake accountin sampai dia jualan tiket konser dan punya pacar. Terus ada juga yang tiba-tiba kayak tahu nomor WA aku sama ID lain, padahal aku nggak tahu dia tuh siapa, sampai ngechat kayak gitu sih sebenarnya dampak buruk yang aku rasain. Sebenarnya nggak tahu sih ini dampak buruk atau enggak. Jadi setelah masuk akun itu, selain followersnya nambah, banyak DM iseng yang masuk. Dampak buruk enggak sih, nggak ada. Paling cuman kayak jadi banyak DM dari orang yang nggak aku kenal. Tapi kalau yang buruk negatif gitu nggak ada sih. Pertama-tama jadi insecure. Kedua, banyak orang-orang nggak dikenal yang nggak message dan kadang isinya itu aneh-aneh. Dan juga karena aku masuk akun itu, jadi pada awalnya itu sedikit ke-trigger untuk memenuhi standar tersebut. Karena cuman takut aja sih dibilang sama orang-orang kayak apaan sih, nggak cocok deh dia. Padahal kan nggak seharusnya seperti itu. Kalau untuk dampak buruk sih paling kalau misalnya ngebuka di request direct message itu ya banyak aja yang usil gitu ya, kayak dari yang negatif ke hal yang ya gitu-gitulah ya, terus banyak aja gitu. Gelis tuh cantik dari bahasa Sunda kan ya, cuman kesannya kayak lebih berkarisma aja gitu sih kalau menurut aku. Tapi sumpah beneran cantik tuh relatif tahu. Yang di Unpad Gelis itu nggak menggambarkan semuanya. Gelis itu kan dalam bahasa Sunda ya, yang artinya cantik. Dan menurut aku cantik itu adalah kita semua sebagai perempuan. Menurut aku gelis itu cantik dalam bahasa Sunda. Cantik itu kan relatif. Kita perempuan memiliki kecantikannya masing-masing, dengan warna kulit masing-masing, dengan gaya rambut masing-masing, ada yang di jilbab dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai perempuan itu harus pede dengan cara kita masing-masing, karena kita itu semuanya cantik. We should be more confident with ourselves, tanpa harus masuk ke akun yang menjustifikasikan bahwa kita itu cantik.